3 hari sebelum hari pernikahan saya. Calon ibu mertua memboyong seluruh keluarganya masuk ke apartemen 3 miliar milik saya. Ia menampar saya, menuntut gaji saya, dan menyuruh saya melayani seluruh keluarganya. Semua itu hanya karena uang panai 50 juta. Tapi pada hari yang paling kelam itu, putranya yang selama ini dikenal pendiam, mengambil satu keputusan yang membuat seluruh keluarganya terdiam. Ia mengusir orang tua kandungnya sendiri ke jalanan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like dan berlangganan. Karena kisah hari ini akan mengajarkan kita banyak hal tentang harga diri. Nama saya Maya. Usia saya 28 tahun. Saya bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta. Sudah bertahun-tahun saya berjuang dan bekerja tanpa henti. Saya selalu bangga karena saya bisa berdiri tegak di atas kaki saya sendiri. Sore itu, senja keemasan menyelimuti balkon apartemen saya di jantung kota Jakarta. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar tidur. Saya mengelus setiap detail renda pada gaun pengantin putih yang baru saja saya bawa pulang. Hati saya berdebar, bahagia bercampur sedikit gugup. Apartemen seluas ini, seharga lebih dari 3 miliar rupiah, adalah hadiah pernikahan dari kedua orang tua saya. Mereka mengumpulkannya dengan susah payah seumur hidup. Ayah pernah mengelus kepala saya sambil tersenyum. Katanya, seorang wanita yang menikah, jika punya tempatnya sendiri untuk pulang, hatinya akan selalu tenang. Ia tidak akan pernah harus hidup sambil melihat raut wajah orang lain. Calon suami saya bernama Bima. Ia seorang insinyur yang baik hati dan sederhana. Berbeda dengan keluarga saya yang cukup berada. Bima berasal dari sebuah desa kecil di Wonosobo, Jawa Tengah. Keluarganya petani sederhana. Hidup mereka penuh perjuangan. Karakter Bima yang tenang dan perhatiannya yang tulus telah menaklukkan hati saya. Saya tidak pernah mempersoalkan perbedaan status sosial. Saya percaya selama dua orang saling mencintai dan berjuang bersama, segala kesulitan bisa dilewati. Kami bertemu 3 tahun lalu di sebuah proyek kerjasama antar perusahaan. Bima saat itu insinyur lapangan yang sederhana. Selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kata-katanya bisa dipegang. Saat saya sakit dan harus lembur, ia diam-diam meninggalkan bubur hangat di meja saya tanpa berkata apa-apa. Hal-hal kecil seperti itu yang membuat saya jatuh hati. Ketika kami memutuskan menikah, hanya ada satu hal yang membuat saya sedikit ragu. Bima jarang sekali bercerita tentang keluarganya. Setiap saya tanya soal orang tuanya, ia hanya tersenyum kecil dan mengganti topik. Ia hanya bilang orang tuanya sederhana dan ia ingin saya menerima mereka apa adanya. Saya pikir itu bentuk baktinya. Saya tidak pernah menyangka, di balik diamnya itu, ada luka yang sudah lama ia simpan. Sebulan sebelum pernikahan, saya sempat sekali bertemu calon ibu mertua di desa. Saat itu, ia ramah, tapi matanya terus menilai pakaian dan tas saya, menanyakan harga setiap benda. Saya menganggapnya sekedar rasa ingin tahu seorang ibu desa. Saya salah membaca tanda. Saya pikir 3 hari lagi, hidup saya akan memasuki babak yang paling indah. Saya salah. Badai itu datang justru pada hari paling tenang. Sore itu juga, ketika saya masih sibuk dengan gaun, bel apartemen berbunyi bertubi-tubi. Saya membuka pintu dengan senyum. Senyum itu langsung membeku di wajah saya. Di depan pintu, berdiri calon ibu mertua saya. Di belakangnya, ada calon bapak mertua. Lalu, calon adik ipar saya, Dewi, dan 2 kerabat lain yang tidak saya kenal. Mereka membawa karung, kardus, dan koper besar. Tumpukan barang itu memenuhi seluruh koridor. Saya terpaku. Bu, Pakistan, ini ada acara apa? Ya, tanya saya dengan canggung. Calon ibu mertua menepuk-nepuk bajunya, lalu menjawab dengan santai. Begini, Nak, saya dan bapakmu sudah menjual habis rumah di desa. Mulai sekarang, kami orang tua akan pindah dan tinggal permanen di sini
bersama kalian. Telinga saya berdengung. Menjual rumah di desa. Pindah ke sini untuk selamanya. Kata-kata itu bagaikan palu yang menghantam kepala saya. Anak laki-laki menikahi wanita kaya, tinggal di rumah mewah. Tentu seluruh keluarga harus ikut menikmati hasilnya. Lanjutnya dengan angkuh. Dulu kami di desa sempit dan kumuh. Sekarang anak saya punya rumah miliaran di ibu kota. Buat apa kami tidak ikut menikmati? Bima tidak pernah sekalipun membahas soal orang tuanya akan pindah dan tinggal bersama. Apalagi sampai menjual rumah di desa. Apartemen ini adalah ruang privasi yang selalu saya impikan untuk keluarga kecil kami. Dan kini, dalam sekejap, ia berubah menjadi gudang. Saya berusaha menelan kekecewaan untuk menjaga kesopanan. Saya menuangkan air dingin dan mempersilahkan mereka minum, sambil dalam hati berharap Bima segera pulang. Tapi saya tidak tahu bahwa malam itu baru permulaan dari segalanya. Calon ibu mertua menenggak air hingga habis. Lalu, ia mulai berjalan mengelilingi ruang tamu. Tangannya yang kasar mengusap permukaan sofa kulit asli yang baru saya beli bulan lalu. Matanya menyipit, mengamati setiap detail. Tiba-tiba, ia menoleh pada saya. Suaranya dingin. Sofa ini, berapa kamu membelinya? Kelihatannya mewah begini, pasti mahal. Dengan canggung saya menjawab, iya. Bu, sofa ini harganya lebih dari 30 juta. Saya pilih yang kualitasnya bagus, supaya awet. Mendengar angka 30 juta, ia terlonjak. Ia menggebrak meja kaca dengan keras, hingga gelas-gelas di atasnya bergetar. Matanya melotot. Kamu gila, di desa 30 juta itu sudah bisa membangun setengah rumah. Perempuan belum menikah sudah boros begini. Bagaimana nanti bisa mengurus keluarga? Saya tertegun. Uang itu hasil jeripayah saya sendiri. Saya berhak menggunakannya untuk hidup saya. Saya baru hendak membuka mulut, tapi ia sudah mengangkat tangan, memotong ucapan saya. Tidak usah membantah. Dengar baik-baik. Keluarga kami menikahimu secara terhormat. Seserahan lengkap. Bahkan kami memberi uang panai 50 juta. Di desa kami, 50 juta itu sudah paling tinggi. Tidak ada keluarga lain yang semampu kami. Ia berhenti sejenak, lalu menatap saya tajam. Jadi, mulai sekarang, kamu adalah milik keluarga Prayoga. Hartamu, rumah ini, bahkan sofa ini, semuanya milik keluarga suami. Kamu dibawa ke sini untuk mengabdi, bukan untuk pamer. Saya berdiri mematung. Pemikiran kolot itu terpampang telanjang di depan saya. Uang panai 50 juta. Orang tua saya bahkan berniat mengembalikan uang itu sebagai hadiah balasan setelah menikah. Mereka membesarkan saya, menyekolahkan saya, dan memberi saya rumah 3 miliar. Namun kini, hanya dengan 50 juta. Perempuan ini merasa telah membeli seluruh diri saya. Bapak mertua yang dari tadi diam, ikut menimpali. Ibumu benar. Anak perempuan setelah menikah adalah milik keluarga suami. Nanti, serahkan semua gajimu pada ibu mertuamu untuk dikelola. Urusan rumah tangga, biar keluarga suami yang putuskan. Barulah rumah ini bisa damai. Hawa dingin menjalari tulang punggung saya. Saya menyadari betapa jauh jarak antara cara berpikir kami. Dan malam itu, mereka belum tahu bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa dibeli dengan 50 juta. Belum sempat saya menelan kata-kata kasar itu. Calon adik ipar saya, Dewi, masuk ke ruang tamu. Usianya sekitar 29 tahun. Matanya langsung tertuju pada gelang dan kalung emas yang saya kenakan. Hadiah dari almarhumah nenek saya. Ia tersenyum tipis, lalu duduk di sebelah saya. Mbak, emas yang Mbak pakai bagus sekali, katanya. Saya juga sebentar lagi mau lamaran sebagai calon ipar. Mbak kasih saja ke saya, ya. Hitung-hitung, tanda perkenalan. Lagi pula, Mbak kan sudah kaya. Beli lagi juga gampang. Saya menahan napas. Perhiasan ini bukan soal harga. Ini kenangan dari nenek saya. Maaf, Dik, ini peninggalan nenek saya. Sangat berharga buat saya. Kalau soal hadiah, nanti kita bicarakan baik-baik setelah pernikahan. Wajah Dewi langsung berubah masam. Ia mendengus, lalu berdiri.
Pelit, belum jadi keluarga saja sudah pelit begini. Pantas saja ibu bilang Mbak ini tidak tahu diri. Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas saya tanpa permisi, dan mengeluarkan buah-buahan serta lauk yang saya siapkan untuk besok. Ia memakannya sambil duduk di meja makan, seolah ini rumahnya sendiri. Saya berdiri di tengah ruang tamu yang kini berantakan seperti gudang. Saya menelan semuanya demi menjaga ketenangan 3 hari menjelang pernikahan. Tapi saya tidak tahu, esok pagi mereka akan menyiapkan jebakan yang jauh lebih berbahaya dari sekedar perhiasan. Sepanjang malam, calon ibu mertua sibuk menelpon kerabat-kerabatnya di desa. Saya mendengar samar dari kamar. Ia mengundang mereka datang ke Jakarta. Iya, ke apartemen anak saya. Besar, mewah. Datang saja ramai-ramai, biar sekalian halal bihalal. Soal makan, ada menantu saya yang kaya. Tenang saja. Saya memejamkan mata, mencoba menahan air mata. Rumah yang saya bangun untuk ketenangan kini terasa seperti pasar. Malam itu, Bima pulang larut. Wajahnya lelah. Dan langsung berubah terkejut melihat rumah yang penuh sesak. Ia menatap saya dengan mata penuh tanya. Saya hanya menggeleng pelan. Saya tidak ingin membuat keributan di malam menjelang pernikahan kami. Bima membawa kedua orang tuanya bicara di kamar. Saya mendengar suaranya yang berusaha menjelaskan dengan sopan. Tapi yang terdengar dari balik pintu hanyalah suara calon ibu mertua yang meninggi. Malam itu berakhir tanpa penyelesaian. Tapi saya tak menyangka esok paginya jebakan yang sesungguhnya baru dipasang. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Itu hari terakhir saya sebelum cuti mengurus pernikahan. Baru saja saya melangkah keluar dari dapur. Bapak mertua yang sedang minum teh memanggil saya. Suaranya penuh wibawa seorang pria yang terbiasa menjadi kepala keluarga. Kemari, Bapak mau bicara. Saya duduk di kursi kecil di hadapannya. Iya, Pakistan. Ada yang bisa saya bantu? Ia berdeham keras, lalu berkata perlahan. Bapak dan Ibu sudah melihat-lihat kondisi rumah ini. Bagus, tapi ada satu hal yang tidak benar. Sertifikat rumah ini sekarang hanya atas namamu saja. Jantung saya berdebar. Saya mengangguk. Benar, Pakistan. Apartemen ini diberikan orang tua saya sebagai hadiah, jauh sebelum saya mengenal Mas Bima. Jadi, sertifikatnya atas nama saya. Ia menggebrak cangkir tehnya ke meja. Itu tidak benar. Istri itu ikut suami. Kamu menikah dengan Bima. Maka rumah ini rumah bersama. Nanti orang lain bilang anak saya menumpang di rumah istri, di mana harga diri keluarga prayoga. Ia menatap saya tajam, lalu memberi perintah. Sore ini kamu izin dari kantor. Bawa semua dokumen ke notaris. Bapak akan suruh Bima izin setengah hari. Kalian urus penambahan nama Bima di sertifikat rumah ini. Setelah selesai, barulah akhir pekan ini pernikahan bisa dilanjutkan. Kalau tidak, batalkan semuanya. Saya terperangkap. Tuntutan ini jauh di luar bayangan. Menambahkan nama di sertifikat bukan masalah sepele. Ini sebuah rencana perampasan yang terang-terangan. Dengan kedok harga diri keluarga. Saya menatap lurus ke mata mertua saya. Suara saya lembut, namun tegas. Mohon maaf, Pakistan. Apartemen ini harta pribadi saya sebelum menikah. Orang tua saya bekerja keras seumur hidup untuk membelikannya. Saya mencintai Mas Bima. Saya bersedia berbagi ruang hidup ini dengannya. Tapi untuk urusan balik nama sertifikat, saya mohon maaf. Saya tidak bisa membagi aset dari orang tua saya seperti itu. Wajah bapak mertua memerah, padam. Ia menunjuk lurus ke wajah saya dan berteriak, "Kamu berani melawanku? Kamu meremehkan anakku, meremehkan keluarga kami yang miskin. Jadi kamu takut kehilangan hartamu, begitu?" Saya tetap tenang. Saya tidak meremehkan siapapun. Pakistan. Tapi prinsip adalah prinsip. Ini aset pribadi saya. Mohon Bapak bisa mengerti. Ketegasan saya seolah menyiram bensin ke dalam api. Keributan itu membuat calon ibu mertua bergegas keluar dari kamar. Mendengar saya menolak menambahkan nama, wajahnya langsung berubah beringas. Ekspresi puas kemarin lenyap, berganti kemarahan seorang pemangsa yang kehilangan mangsanya.
Apa katamu tadi? Ia menerjang ke arah saya. Matanya memerah. Kamu berani menolak menambahkan nama suamimu di sertifikat. Dasar perempuan licik. Kamu mau berkhianat bahkan sebelum menikah. Tanpa memberi saya kesempatan bereaksi, ia mengayunkan tangannya. Sebuah suara keras memecah keheningan pagi itu. Pipi kiri saya terasa panas seperti terbakar. Tamparan itu begitu keras hingga saya terhuyung dan jatuh terduduk di sofa. Kepala saya pening, telinga saya berdengung. Saya memegangi pipi yang mulai membengkak, menatap calon ibu mertua dengan mata tak percaya. Selama 28 tahun hidup saya tidak pernah mengalami kekerasan seperti ini. Ia berdiri dengan kedua tangan di pinggang, menunjuk wajah saya. Kata-katanya keluar seperti racun. Saya menamparmu untuk mengajarimu sopan santun di keluarga ini. Kamu pikir punya uang, punya rumah, lalu bisa seenaknya menginjak-injak keluarga suami. Saya beritahu kamu, tidak ada ceritanya. Air mata saya jatuh, bukan karena sakit di pipi, tapi karena hancurnya seluruh impian saya tentang sebuah keluarga. Saya terisak di sofa itu sendirian. Belum reda isak tangis saya. Bel apartemen kembali berbunyi. Kali ini bukan 1 atau 2 orang. Rombongan kerabat dari desa yang diundang calon ibu mertua tadi malam berdatangan, membawa anak-anak dan tas-tas besar. Sekitar 10 orang memenuhi ruang tamu saya. Calon ibu mertua menyambut mereka dengan bangga, seolah ia tuan rumah. Ayo, masuk. Masuk. Ini rumah anak saya, mewah, kan? Menantu saya yang masak, jangan sungkan. Serunya keras. Lalu ia menoleh pada saya yang masih memegangi pipi. Kamu, cepat masak yang banyak. Sembelih ayam, buat opor. Rendang. Jangan bikin malu di depan keluarga besar. Saya menatapnya tak percaya. Rumah saya dijadikan tempat pesta. Dan saya, sang pemilik, diperlakukan seperti pembantu. Anak-anak dari desa berlarian, melompat-lompat di atas sofa kulit mahal saya dengan sepatu kotor. Salah satu dari mereka menumpahkan sirup merah ke karpet putih. Tidak ada yang meminta maaf. Kerabat-kerabat itu malah membuka lemari saya, memeriksa isinya, menebak-nebak harga setiap barang. Saya berdiri di pojok ruangan, gemetar menahan amarah dan air mata. Di rumah saya sendiri, saya merasa menjadi orang asing. Saya menggenggam ponsel, ingin menelpon Bima, tapi tangan saya terlalu gemetar. Saya hanya bisa berharap ia segera pulang sebelum semuanya benar-benar di luar kendali. Dan saat itulah, tepat saat keributan mencapai puncaknya, pintu apartemen terbuka. Bima berdiri di sana. Ia melihat rumahnya yang penuh sesak oleh orang asing, melihat saya yang terduduk dengan pipi membengkak, dan melihat ibunya yang masih mengacungkan jari. Untuk beberapa saat, ia hanya diam membatu. Bima menyuruh para kerabat itu pulang dengan tegas. Suasana pesta seketika bubar. Lalu, ia berjalan mendekati saya, membantu saya duduk dengan benar. Tangannya gemetar menahan sesuatu. Ketika ia berdiri kembali, ia berdiri di antara saya dan ibunya, seperti benteng yang kokoh. Wajahnya kini dingin, keras, dan tegas. Wajah yang belum pernah dilihat oleh kedua orang tuanya. Cukup. Hanya satu kata. Tapi kata pendek itu memiliki bobot yang luar biasa. Ibunya ternyanga. Bima menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan dengan lantang. Apartemen ini milik pribadi Maya. Ini hasil jerih payah orang tuanya seumur hidup untuk putrinya. Tidak ada seorang pun yang berhak memaksa Maya menambahkan nama saya. Dan saya juga tidak akan pernah menerima hasil merampas jerih payah orang lain. Ia menatap ibunya tajam. Maya adalah istri saya. Saya menikahinya untuk mencintai dan merawatnya, bukan untuk menjadi tameng bagi kesewenang-wenangan kalian. Ibu, jangan mentang-mentang sebagai ibu, lalu bisa sewenang-wenang pada harta istri saya. Seluruh ruangan hening. Orang tua Bima membuka mulut, tapi tenggorokan mereka seakan tercekat. Mereka tidak pernah melihat putra yang selama ini mereka anggap penurut bersikap setegas ini. Keheningan tidak berlangsung lama. Calon ibu mertua tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke sofa dan mulai menangis meraung-raung. Kedua tangannya menutupi wajah. Ia memulai drama ratapan tentang jasa-jasanya membesarkan anak. Ya Tuhan,
Lihatlah anak laki-laki yang sudah kami besarkan bertahun-tahun. Sekarang punya istri. Dia lupa pada orang tua. Apa salah saya? Saya hanya memikirkan masa depannya. Tapi sekarang, dia malah menunjuk wajah saya, membela mati-matian istri yang bahkan belum sah dinikahinya. Dasar anak tidak tahu diuntung. Bapak mertua langsung ikut menimpali. Ia berdiri, menunjuk wajah Bima. Urat lehernya menonjol. Hebat kamu. Bima, kamu lupa siapa yang menjual gabah. Menahan lapar demi menyekolahkanmu sampai Jakarta. Uang panai 50 juta kami berikan tanpa kurang 1 sen pun. Sekarang kamu bersekongkol dengannya melawan keluargamu sendiri. Bima berdiri diam mendengar semua cacian itu. Bahunya sedikit bergetar. Saya tahu hatinya sedang teriris. Tapi sifat penurutnya tidak lagi mampu mengalahkan ketegasan seorang pria dewasa. Ia berbalik menatap orang tuanya sekali lagi. Matanya penuh penyesalan. Tapi suaranya tetap tegas. Bapak dan ibu punya jasa melahirkan dan membesarkan saya. Seumur hidup saya tidak akan lupa. Saya bekerja keras siang malam untuk mengirim uang ke desa agar bapak dan ibu hidup nyaman. Tapi berbakti bukan berarti saya harus memaklumi tindakan yang salah, yang melanggar hukum dan moral. Ia melangkah maju, menekankan setiap katanya. Tamparan yang ibu layangkan ke wajah Maya tadi akan selalu saya ingat. Maya tidak melakukan kesalahan apapun. Soal balik nama rumah, jangan pernah diungkit lagi. Dan mengenai uang panai 50 juta yang selalu kalian jadikan alasan untuk menekan Maya, sore ini saya akan ke bank menarik 50 juta dan mengembalikannya kepada bapak. Anggap saja kita impas. Wajah kedua orang tua itu berubah pucat. Pengembalian uang panai adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Karena dengan begitu, alasan mereka untuk mengendalikan saya hilang sudah. Tapi keserakahan tidak pernah mengenal kata menyerah. Mereka justru menyiapkan serangan yang jauh lebih kejam. Malam itu, suasana di apartemen mencekam. Orang tua Bima mengurung diri di kamar tamu. Bima mengajak saya bicara di balkon. Ia menggenggam tangan saya erat. Maya, maafkan saya. Saya tidak menyangka mereka sejauh ini. Apapun yang terjadi, saya akan melindungimu. Kamu tidak sendirian. Saya bersandar di bahunya. Untuk pertama kalinya sejak kemarin, saya merasa sedikit tenang. Tapi firasat saya berkata, badai ini belum benar-benar berlalu. Orang dengan kepala batu dan keserakahan seperti itu tidak akan menyerah begitu saja. Firasat saya benar. Esok subuhnya, sebelum Bima bangun, calon ibu mertua sudah menunggu saya di dapur. Ia mengulurkan tangannya. Telapaknya menghadap ke atas. Mana buku tabungan dan kartu ATM-mu? Serahkan semua pada saya sekarang. Ibu yang akan pegang keuangan keluarga ini. Itu sudah aturan. Menantu yang baik tidak boleh pegang uang sendiri. Saya menatapnya tenang. Maaf, Bu, gaji saya yang kelola. Untuk kebutuhan rumah tangga nanti, kita bisa atur bersama. Tapi, menyerahkan seluruh penghasilan dan tabungan, itu tidak bisa. Wajahnya mengeras. Kamu betul-betul tidak tahu diri. Di keluarga kami, perempuan tidak boleh pegang uang. Kamu mau berontak terus. Saya akan suruh Bima ceraikan kamu sebelum akad. Lihat saja, dia pasti pilih saya. Ibu kandungnya. Bukan kamu. Ia begitu yakin putranya yang pendiam akan berpihak padanya. Ia tidak pernah menyangka, justru hari itu, di tepi badai inilah, putranya akan mengambil keputusan yang paling mengejutkan dalam hidupnya. Saya hanya diam, menyimpan setiap ancaman itu dalam ingatan, karena saya mulai paham. Kesabaran saya bukan kelemahan. Ia adalah waktu yang saya kumpulkan untuk satu jawaban tegas. Keesokan paginya, langit Jakarta mendung. Bima berangkat ke kantor pagi-pagi. Ia mengecup kepala saya, meminta saya beristirahat di rumah, mengunci semua pintu, dan segera menelponnya jika terjadi sesuatu. Melihat punggungnya menghilang di balik pintu, hati saya terasa berat. Sekitar pukul 10 pagi, telepon saya berdering kencang. Di layar tertera nama Tony, rekan kerja Bima yang akan menjadi pendamping pengantin pria. Firasat buruk menyergap saya. Suara Tony di seberang terdengar panik, bercampur suara riuh rendah. Ia memberitahu bahwa orang tua Bima sedang membuat keributan
di depan gerbang kantor Bima. Jantung saya serasa jatuh ke jurang. Saya menyambar jaket dan tas, lalu berlari mencari taksi. Sepanjang perjalanan, tangan saya gemetar hebat. Bima, seorang insinyur yang berdedikasi, dihormati atasan dan rekan kerja. Reputasi yang ia bangun bertahun-tahun. Dan sekarang, orang yang melahirkannya justru hendak menghancurkan semuanya. Taksi berhenti di depan gedung perkantoran tinggi. Pemandangan di depan saya membuat saya membeku. Kerumunan orang penasaran berkumpul di depan gerbang utama. Suara klakson bersahutan dengan bisik-bisik orang yang lewat. Tepat di tengah kerumunan, ada orang tua Bima. Bapak mertua memegang spanduk merah menyala dengan tulisan kuning yang dicetak sangat besar. Isi spanduk itu menyebutkan nama dan jabatan Bima, disertai tuduhan kejam bahwa ia anak durhaka yang menuruti calon istri untuk mengusir orang tuanya. Calon ibu mertua duduk di trotoar, rambutnya acak-acakan. Kedua tangannya memukul-mukul lantai sambil meraung-raung. Ia berteriak sekuat tenaga, "Tolong, Bapak Ibu, lihat anak durhaka ini. Dia manajer proyek. Gajinya puluhan juta. Tinggal di apartemen 3 miliar. Tapi dia tega mengusir orang tuanya dari desa di tengah malam. Dia menuruti calon istrinya yang kaya dan menghina orang tuanya yang miskin." Suaranya semakin melengking. Ya Tuhan, jasa saya mengandung dan melahirkannya, menahan lapar demi menyekolahkannya. Begini balasannya hari ini. Kalau dia tidak memberi saya 500 juta sebagai ganti air susu, saya akan benturkan kepala saya di sini sampai mati. Biar perusahaan ini ikut menanggung malu. Tuduhan palsu dan tuntutan yang tidak masuk akal itu membuat kerumunan mulai bergumam. Orang Indonesia sangat menjunjung tinggi bakti pada orang tua. Ketika mendengar seorang ibu tua menangis pilu seperti itu, banyak yang langsung memutar simpati pada Bima, menyebutnya tidak tahu balas budi. Saya berdiri di antara kerumunan. Kedua tangan mencengkeram erat tas saya. Air mata menggenang karena marah dan kasihan. Saya ingin maju membuka kedok mereka. Tapi saya tahu, jika saya muncul sekarang, segalanya akan menjadi lebih rumit. Tepat saat itu, dari lobi gedung, Bima keluar. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Tidak ada kepanikan, tidak ada kemarahan, hanya ketenangan yang menakutkan. Penampilannya yang rapi sangat kontras dengan keributan kumuh di hadapannya. Ia berjalan tenang menembus kerumunan dan berdiri di depan kedua orang tuanya. Ia tidak berteriak. Ia justru mengeluarkan ponselnya, mengangkatnya tinggi, dan menekan tombol perekam video. Suaranya jernih, cukup keras untuk didengar semua orang. "Silahkan, Bu. Ulangi sekali lagi tuntutan ibu di depan kamera. 500 juta sebagai ganti air susu." Saya akan simpan rekaman ini karena pemerasan terhadap anak sendiri di depan umum dengan ancaman bunuh diri adalah perbuatan yang bisa diproses secara hukum. Wajah calon ibu mertua langsung berubah. Tangisnya terhenti seketika. Ia tidak menyangka putranya akan setenang dan setegas ini. Bapak mertua menurunkan spanduknya. Matanya bergerak gelisah menatap kerumunan yang kini mulai berbalik mempertanyakan kebenaran cerita mereka. Bima menoleh pada kerumunan. "Saudara-saudara, terima kasih sudah peduli. Tapi yang sebenarnya terjadi, orang tua saya menjual rumah di desa tanpa memberitahu saya, lalu menuntut rumah pribadi istri saya. Saat istri saya menolak, ibu saya menamparnya. Saya punya bukti semuanya. Hari ini mereka datang menuntut 500 juta. Silahkan nilai sendiri siapa yang durhaka di sini." Kerumunan terdiam. Satu persatu mulai membubarkan diri. Wajah orang tua Bima kini pucat pasi, terjebak di tengah trotoar yang sepi. Tak lama, atasan Bima turun dari gedung. Seorang pria tua berwibawa yang sudah lama mengenal kinerja Bima. Ia menepuk bahu Bima dan berkata cukup keras agar kerumunan yang tersisa mendengar. "Bima, saya kenal kamu bertahun-tahun. Kamu salah satu insinyur terbaik yang pernah saya pekerjakan. Urusan keluarga ini, perusahaan tidak akan menghakimimu. Selesaikan dengan kepala dingin." Wajah bapak mertua semakin merah. Kali ini, karena malu. Rencananya untuk menghancurkan reputasi Bima justru berbalik mempermalukan dirinya sendiri. Tapi malam itu di apartemen, konfrontasi yang sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu,
Bima membawa pulang kedua orang tuanya untuk bicara terakhir kali. Saya menyiapkan teh. Tangan saya masih sedikit gemetar. Bima meminta saya duduk di sampingnya. Ia tidak ingin saya bersembunyi lagi. Bapak, Ibu, kata Bima pelan, saya sudah memutuskan. Mulai hari ini, saya tetap akan menjadi anak yang menanggung biaya hidup Bapak dan Ibu di hari tua. Itu kewajiban saya. Tapi Bapak dan Ibu tidak bisa lagi tinggal di sini. Dan tidak bisa lagi ikut campur dalam rumah tangga saya. Bapak mertua menggebrak meja. Apa? Kamu mengusir orang tuamu sendiri demi perempuan ini. Kalau hari ini kamu memilih istri ini, jangan pernah kembali ke desa. Saya akan datang ke kantormu. Saya temui bosmu. Saya sebarkan ke seluruh dunia bahwa kamu anak durhaka. Saya akan membuatmu hancur. Di tengah amarahnya, ia menyambar sebuah guci pajangan di meja dan membantingnya ke lantai. Guci itu pecah berkeping-keping. Suara pecahan itu bagaikan tetesan terakhir yang menumpahkan seluruh kesabaran Bima. Bima berdiri tak bergerak selama beberapa detik. Dadanya naik turun. Ia menatap serpihan keramik di lantai, lalu menoleh ke arah saya yang menangis. Rasa iba pada saya dan rasa malu atas tindakan keluarganya mendorongnya mengambil keputusan yang tegas. Ia merogoh saku, mengeluarkan ponsel, dan menelpon manajemen gedung. Suaranya tenang, namun sangat tegas. Selamat malam. Saya pemilik unit di lantai 18. Mohon kirim 2 petugas keamanan ke unit saya sekarang juga. Ada orang yang merusak barang dan mengganggu ketertiban. Mendengar putranya menelpon keamanan, calon ibu mertua terbelalak. Kamu gila? Kamu panggil keamanan untuk menangkap orang tuamu sendiri. Saya ini ibu kandungmu. Kamu benar-benar mau mengusir saya ke jalanan. Bima menyimpan ponselnya. Berbalik menghadap orang tuanya. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Apartemen ini milik Maya. Bapak dan ibu datang ke sini, memukul istri saya, merusak barang-barangnya. Ini bukan lagi urusan keluarga. Silakan bapak dan ibu berkemas dan keluar dari sini sekarang juga. Tanpa menunggu reaksi mereka, Bima menyingsingkan lengan kemejanya dan menuju tumpukan barang di koridor. Dengan gerakan cepat dan tegas, ia melempar satu persatu karung dan kardus keluar ke lorong di depan lift. Tumpukan barang dari desa itu jatuh berdebu di lantai koridor yang dingin. Bapak mertua naik pitam, berlari hendak memukul Bima sambil meneriakkan kutukan. Tapi tepat saat itu, 2 petugas keamanan tiba dan menahannya. Calon ibu mertua menjerit histeris, menggedor-gedor pintu lift sambil memaki. Tetangga di lantai itu mulai keluar dari unit mereka, menyaksikan kegaduhan. Salah satu petugas dengan tegas meminta orang tua Bima turun ke lobi sebelum polisi dipanggil. Tapi keputusan Bima sudah bulat. Pintu apartemen tertutup. Untuk pertama kalinya, rumah itu kembali menjadi milik saya. Malam itu, dalam keheningan apartemen yang akhirnya tenang, Bima memeluk saya erat. Air matanya jatuh di bahu saya. Ia menangis bukan karena menyesali keputusannya, tapi karena kehilangan keluarga yang dulu ia cintai. Saya memeluknya balik. Cinta kami telah lulus dari ujian materi dan rintangan beracun. Malam itu juga, saya menelpon ibu saya, menceritakan semuanya. Termasuk tamparan itu. Di seberang telepon, ibu saya terdiam lama, lalu suaranya bergetar menahan tangis. Nak, ibu minta maaf tidak ada di sampingmu. Tapi dengarkan ibu, kamu tidak salah. Mempertahankan harga diri bukan kesombongan. Dan Bima, suamimu, dia pria sejati. Bawa dia pulang ke sini, kapanpun kalian butuh tempat berteduh. Mendengar suara ibu saya, air mata saya kembali mengalir. Tapi kali ini, karena lega, saya tahu saya tidak pernah benar-benar sendirian. Keesokan harinya, Bima mengambil cuti. Saya menemaninya ke bank untuk mencairkan 500 juta. Memegang tumpukan uang kertas baru di tangan, hati Bima terasa berat. Uang ini bukan untuk investasi atau bakti, melainkan harga yang harus dibayar untuk membeli kebebasan dari orang-orang terdekatnya. Kami menghubungi kantor notaris. Tempat pertemuan adalah sebuah kafe sederhana. Orang tua Bima datang lebih awal. Sikap mereka berubah. Tidak ada lagi makian atau air mata palsu. Yang ada
hanya tatapan lapar yang tertuju pada tas berisi uang di tangan Bima. Di hadapan notaris, Bima meminta orang tuanya membaca surat pernyataan dengan teliti. Isinya jelas. Setelah menerima uang 500 juta, orang tua Bima dengan sukarela berjanji tidak akan pernah muncul lagi dalam kehidupan kami. Tidak ikut campur dalam keputusan apapun, dan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan saya atau keluarga kami. Semuanya hitam di atas putih. Bapak mertua bahkan tidak membacanya dengan saksama. Ia terburu-buru menandatangani dan menyuruh istrinya membubuhkan cap jempol. Notaris sempat mengingatkan dengan tenang bahwa surat ini mengikat secara hukum dan tidak bisa ditarik kembali. Tapi mata mereka sudah terpaku pada tas berisi uang, tidak peduli pada kata-kata itu. Ketika tumpukan uang digeser ke seberang meja, mereka menyambarnya dengan rakus, menghitungnya berulang kali, lalu memasukkannya ke dalam tas. Mereka berdiri dan bergegas keluar tanpa menoleh pada Bima sedikit pun. Dengan ditandatanganinya surat itu, Bima secara resmi telah memutus belenggu dari keluarga beracunnya. Saya melihat punggung Bima yang sedikit membungkuk. Saya tahu hari itu adalah hari yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Tapi ia memilih kedamaian kami di atas segalanya. 2 hari kemudian, pernikahan kami berlangsung. Berbeda dari pernikahan pada umumnya, resepsi kami hari itu sepi dari pihak keluarga laki-laki. Deretan meja yang disediakan untuk keluarga mempelai pria kosong melompong. Sebuah keheningan kecil di tengah ruangan yang megah. Namun kekosongan itu sama sekali tidak membuat pernikahan kami suram. Sebaliknya, suasana terasa begitu hangat, tulus, dan penuh cinta sejati. Orang tua saya tidak menyalahkan Bima sedikit pun. Mereka justru semakin menyayanginya. Saat ayah saya menuntun saya ke panggung dan menyerahkan tangan saya kepada Bima, beliau menggenggam tangan menantunya. Suaranya yang lembut terdengar melalui mikrofon. Mulai hari ini, kamu bukan hanya menantu, tapi juga putra kami. Kami percayakan Maya kepadamu, karena kami tahu kamu pria yang bertanggung jawab dan tahu cara menghargai wanita. Jangan bersedih atas apa yang telah terjadi. Keluarga kami akan selalu menjadi pelabuhan yang damai untuk kalian. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Bima. Ia memeluk ayah saya, lalu berbalik memeluk saya. Tepuk tangan meriah dari teman-teman dan keluarga besar saya mengiringi restu yang tulus. Di sela resepsi, sahabat Bima, Tony, naik ke panggung untuk memberi sambutan. Ia mengangkat gelasnya. Saya kenal Bima sejak kami sama-sama susah. Hari ini saya bangga, bukan karena dia sukses, tapi karena dia berani memilih yang benar saat semua orang menyuruhnya menyerah. Untuk Bima dan Maya, semoga rumah tangga kalian selalu dipenuhi keberanian seperti hari-hari ini. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Saya menggenggam tangan Bima erat. Meja keluarga mempelai pria memang kosong, tapi hati kami penuh. Sebuah pernikahan tanpa keluarga mempelai pria, namun penuh makna, karena di sana hanya ada cinta, pengertian, dan hati yang tulus. Waktu berlalu begitu cepat. Hampir 1,5 tahun lewat sejak pernikahan yang hangat itu. Hidup saya dan Bima memasuki masa yang paling damai, tanpa konflik mertua menantu, tanpa tekanan dari keluarga suami. Psikologis, kami berdua selalu tenang. Bima fokus penuh pada pekerjaannya dengan kemampuannya yang luar biasa. Ia dipromosikan menjadi direktur proyek. Penghasilannya meningkat. Setiap akhir pekan, kami menghabiskan waktu bersama orang tua saya, makan ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi di teras rumah mereka. Bima yang dulu pendiam, kini sering tertawa lepas. Untuk pertama kalinya, saya melihat bahunya benar-benar rileks, tanpa beban. Kami juga baru menerima kabar gembira. Saya hamil 4 bulan. Sepasang anak kembar yang sehat sedang tumbuh di dalam rahim saya. Bima setiap malam menempelkan telinganya ke perut saya, berbisik pada anak-anak kami. Berjanji akan menjadi ayah yang melindungi mereka apapun yang terjadi. Saya pikir kisah lama itu telah benar-benar tertutup. Tapi karma punya caranya sendiri untuk datang. Dan ia datang pada sore yang tidak pernah kami duga. Sore itu, telepon Bima berdering dari seorang kerabat di desa. Suaranya bergetar. Calon ibu mertua, kini ibu mertua saya, mengalami kecelakaan parah
dari cerita kerabat itu. Kami baru tahu apa yang terjadi pada uang 500 juta itu. Begitu mereka kembali ke desa dengan uang sebanyak itu, mereka tidak menabungnya. Bapak mertua merasa dirinya orang kaya baru. Ia membeli motor mahal, sering ke kota, dan akhirnya terjerumus dalam perjudian dan investasi bodong yang dibawa seorang kenalan. Ia yakin uangnya akan berlipat ganda dalam sebulan. Dalam waktu kurang dari setahun, 500 juta itu ludes, tak bersisa. Lebih buruk lagi, ia berutang pada banyak orang. Para penagih datang ke rumah kontrakan mereka setiap hari. Mereka jatuh miskin, bahkan lebih parah dari ketika tinggal di desa dulu. Tidak ada lagi rumah, tidak ada lagi tabungan, hanya tumpukan utang. Dalam kondisi terdesak, ibu mertua nekat bekerja kasar, mengangkut barang di pasar demi sedikit uang. Hari itu, ia tertabrak kendaraan saat menyeberang dengan beban berat di punggungnya. Ia kritis dan butuh operasi darurat yang mahal. Tidak ada satupun kerabat yang sanggup menanggung biayanya. Dalam keputusasaan, bapak mertua akhirnya menelpon, memohon pada anak yang setahun lalu mereka caci di depan umum. Bima terdiam lama setelah menutup telepon. Wajahnya menyimpan badai. Saya tahu di dalam dadanya ada pertarungan antara luka lama dan darah daging yang tak bisa ia ingkari. Saya menggenggam tangannya. Mas, apapun keputusanmu, saya akan mendukung. Jangan sampai kamu menyesal seumur hidup. Bima menatap saya, lalu mengangguk pelan. Malam itu juga, kami berangkat ke rumah sakit di kota terdekat dari desa. Sesampainya di sana, kami melihat bapak mertua duduk lunglai di lorong rumah sakit. Tubuhnya kurus dan tua, jauh berbeda dari sosok angkuh setahun lalu. Melihat Bima datang, ia langsung berdiri dengan tatapan memohon. Maya, maafkan Bapak. Dulu kami buta dan jahat padamu selama 1,5 tahun ini. Setiap malam, Bapak menangis merindukan kalian. Tapi Bapak tidak berani menelpon. Bapak hanya berharap ibumu selamat. Di hadapan pemandangan itu, semua dendam dan sakit hati di dada saya luruh, berganti rasa iba yang manusiawi. Bima tidak banyak bicara. Ia langsung menuju kasir dan membayar uang muka. Operasi lebih dari 100 juta rupiah. Kami menunggu cemas selama 5 jam. Menjelang pagi, dokter keluar dan memberitahu bahwa operasi berhasil menyelamatkan nyawa ibu mertua. Tetapi akan ada cacat permanen dan kemungkinan ia pulih sepenuhnya sangat kecil. Bapak mertua menangis terseduh-seduh. Setelah ayahnya sedikit tenang, Bima mengajaknya bicara di taman rumah sakit. Bapak mertua berkata dengan penuh harap, nyawa ibumu selamat. Nanti kalau ibumu keluar dari rumah sakit, bolehkah kami menyewa kontrakan kecil dekat rumah kalian? Bapak akan bekerja serabutan. Yang penting, sesekali bisa melihat cucu. Bima menarik napas dalam-dalam. Suaranya tenang. Tidak ada nada marah, tetapi sangat tegas. Biaya rumah sakit ibu, termasuk biaya pemulihan nanti, akan saya tanggung sepenuhnya. Saya menyelamatkan ibu karena itu kewajiban saya sebagai manusia. Semua dendam masa lalu, saya maafkan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tetapi permintaan untuk tinggal di dekat kami, atau bertemu cucu, dengan sangat menyesal. Saya harus menolaknya. Maya pernah terluka sangat dalam. Keluarga kecil saya butuh kedamaian. Kaca yang sudah pecah, meskipun dilem kembali, retaknya akan selalu ada dan bisa melukai lagi. Bapak mertua tertunduk. Harapan terakhirnya untuk reuni keluarga hancur. Ia menyadari keserakahan dan kekejaman di masa lalu telah memutus ikatan suci itu secara permanen, tanpa makian, tanpa hinaan. Penolakan yang lembut namun mutlak dari Bima adalah hukuman terberat baginya. Ia hanya mengangguk. Air mata penyesalan terus mengalir dalam diam. Sebulan kemudian, ibu mertua keluar dari rumah sakit dalam keadaan lumpuh permanen. Kesadarannya sering terganggu. Melalui seorang kerabat, Bima mencarikan rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota untuk mereka. Ia melengkapinya dengan perabotan dasar dan rutin mengirim uang setiap bulan untuk biaya hidup dan pengobatan. Ia memenuhi seluruh tanggung jawab finansialnya sebagai seorang anak. Namun sejak hari itu, Bima tidak pernah lagi mengunjungi atau menelpon.
Batasan itu tetap kokoh. Orang tuanya menjalani sisa hidup dalam penyesalan, merindukan anak dan cucu yang tidak akan pernah bisa mereka temui. Adapun keluarga kecil kami, setelah badai terakhir berlalu, langit menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Biaya rumah sakit yang besar tidak menggoyahkan fondasi ekonomi kami. Sebaliknya, hal itu membebaskan kami dari beban nurani, membuat jiwa kami lebih tenang. Suatu pagi di hari Minggu, saya duduk di ruang tamu, tersenyum melihat pemandangan di hadapan saya. Bima sedang bermain kuda-kudaan dengan Surya, anak laki-laki kami, sementara Dewi, putri kami, memeluk lehernya sambil tertawa riang. Orang tua saya datang membawa buah tangan dan mainan baru. Suasana penuh tawa dan kehangatan. Saya bersyukur pada hidup yang telah menguji kami. Karena melalui ujian itu, saya menemukan nilai sejati dari pria yang saya pilih. Jika dulu Bima memilih tunduk pada keegoisan orang tuanya, hidup saya mungkin menjadi sebuah tragedi. Tapi, ia berani berdiri tegak, menggunakan keberanian dan cintanya untuk melindungi saya dan membangun benteng yang kokoh untuk keluarga kami. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seorang manusia dengan uang panai atau harta. Dan jangan pernah atas nama keluarga merampas hak dan harga diri orang lain. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Mereka menahan tamparan dan hinaan, mengira diam adalah jalan menjaga keutuhan rumah tangga. Padahal, harga diri yang kita serahkan tidak akan pernah dihargai oleh orang yang serakah. Di luar sana juga, ada banyak suami yang memilih diam, takut dianggap durhaka, lalu membiarkan istrinya terluka. Tapi berbakti yang sejati bukanlah membenarkan kesalahan orang tua. Berbakti sejati adalah berani berkata cukup ketika keadilan diinjak-injak. Dan ada pula para ibu mertua yang mengira anak laki-laki dan menantunya adalah milik mereka untuk dikuasai. Mereka lupa bahwa rasa hormat tidak bisa dipaksa. Ia hanya tumbuh dari kasih sayang yang tulus. Bima telah memilih melindungi keluarga kecilnya tanpa membenci. Orang tuanya menanggung akibat dari pilihan mereka sendiri. Dan saya akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini saya impikan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih diam dan terluka, atau memilih berdiri dan menjaga harga diri. Bagaimana dengan kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like dan berlangganan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Biar tamu kehormatan dulu yang makan. Kalimat itu meluncur dari mulut ibu mertua saya. Suaranya nyaring di hadapan puluhan tamu. Tepat ketika tangan ibu saya sudah memegang gagang sendok nasi. Tangan ibu membeku di udara. Wajahnya memerah menahan malu. Ayah saya menunduk dalam, menatap lantai marmer yang mengilat. Mereka menempuh 3 jam dengan bus dari kampung di Kendal, hanya untuk dipindahkan ke sudut dekat dapur. Malam itu, saya tersenyum. Saya ajak kedua orang tua saya keluar, makan di restoran terbaik di kota. Tidak lama, ponsel saya berdering tanpa henti. Mereka belum tahu siapa sebenarnya yang membayar rumah mewah tempat mereka berpesta malam itu. Sebelum kita masuk lebih jauh, kalau cerita ini menyentuh hati Anda, bantu kanal ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Semoga setiap kebaikan Anda dibalas dengan rezeki yang terus mengalir dan keluarga yang penuh berkah. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Larasati, 32 tahun. Saya bekerja sebagai konsultan keuangan. Dan diam-diam, saya memiliki sebuah firma kecil yang menangani audit beberapa perusahaan di Semarang dan Jakarta. Sudah 3 tahun saya menjadi istri damar. Selama 3 tahun itu, saya memilih diam. Saya bukan tipe perempuan yang suka pamer. Saya percaya, ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling sering diremehkan orang. Dulu, saya menikahi damar bukan karena hartanya. Justru saat itu, saya yang lebih mapan secara finansial. Saya menikahinya karena saya melihat kelembutan di matanya. Dan saya pikir, lelaki selembut itu
pasti akan menjadi pelindung yang baik. Saya rela menyembunyikan kemampuan saya agar ia tidak merasa kecil. Saya rela tampil sederhana agar keluarganya tidak merasa terancam. Saya kira dengan merendah, saya sedang membangun kedamaian. Ternyata, saya hanya sedang mengajari mereka untuk memandang rendah. Itulah pelajaran pertama yang saya petik dari malam itu. Kebaikan yang tidak disertai batas seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Suami saya, Damar, bekerja sebagai manajer di sebuah bank swasta. Malam itu, ia baru saja diangkat menjadi kepala cabang. Sebuah promosi yang membuat seluruh keluarga besarnya berpesta. Rumah di kawasan Tembalang itu terang benderang. Aroma semur daging dan sambal goreng menguar dari dapur. Lampu kristal di ruang tengah berkilau. Tawa para kerabat memenuhi setiap sudut. Ibu mertua saya, Bu Yati, sibuk mondar-mandir dengan kebaya sutra berwarna merah marun yang mencolok. Ia menyapa setiap tamu dengan senyum yang tak pernah luntur. Senyum yang saya tahu hanya muncul ketika ada orang penting yang harus dikesankan. Malam itu memang ada tamu istimewa. Pak Hendro, seorang pengusaha yang namanya cukup besar di Jawa Tengah. Bu Yati memperlakukannya seperti raja. Ia menariknya berkeliling, memamerkan rumah, memamerkan anaknya yang baru naik jabatan. Yang Bu Yati tidak tahu, saya mengenal Pak Hendro jauh sebelum malam itu. Tetapi saya simpan dulu, biar saya ceritakan dari awal. Di sebuah sudut dekat meja prasmanan, kedua orang tua saya berdiri dengan kaku. Ayah, Pak Surya, mengenakan kemeja batik sogan yang warnanya sudah memudar di bagian kerah. Ibu, Bu Tini, memakai gamis hijau lumut sederhana yang ia setrika begitu rapi. Meski bekas lipatannya masih terlihat jelas. Mereka berdua tampak seperti sepasang merpati yang tersesat di antara kawanan merak. Larasati, sandal orang tuamu itu tolong disimpan di belakang. Jangan sampai bikin malu di depan Pak Hendro, bisik Bu Yati saat melewati saya. Matanya menyapu kedua orang tua saya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dengan tatapan yang sulit saya lukiskan. Saya menarik napas. Saya jaga senyum saya demi suami yang sedang berbahagia. Damar berdiri di tengah ruangan, dikelilingi paman dan bibinya yang tak henti memberi ucapan selamat. Ia tampak gagah dengan kemeja batik barunya. Namun setiap kali matanya berpapasan dengan saya yang berdiri bersama orang tua saya, ia buru-buru memalingkan wajah atau pura-pura tertawa pada lelucon yang tidak lucu. Sejak awal pernikahan, saya sudah terbiasa dengan tatapan merendahkan dari keluarga ini. Bagi mereka, saya hanyalah perempuan biasa dari kampung, menantu yang, menurut mereka, beruntung bisa menikahi anak emas keluarga Wijaya. Mereka tidak pernah bertanya tentang pekerjaan saya. Setiap kali saya pulang malam, Bu Yati hanya mendengus. Perempuan kok kerja sampai malam? Suami di rumah makan apa? Saya tidak pernah membantah. Saya tahu, membantah hanya akan membuat Damar berdiri di antara dua perempuan. Dan ia selalu memilih ibunya. Saya masih ingat tahun pertama pernikahan kami. Saat itu saya baru saja menutup sebuah proyek besar. Kontrak yang membuat firma kecil saya bertahan di tengah krisis. Saya pulang membawa sekotak kue dari toko langganan. Ingin merayakannya bersama keluarga suami. Saya pikir mungkin malam itu bisa menjadi awal yang hangat. Tetapi begitu saya masuk, Bu Yati hanya melirik kotak kue itu. Beli kue mahal-mahal, buat apa? Mending uangnya kamu kasih ke Damar buat tabungan. Perempuan kalau pegang uang sendiri, suka lupa diri, katanya. Saya hanya tersenyum. Saya letakkan kue itu di meja. Tidak ada yang menyentuhnya sampai pagi. Ada juga saat adik Damar, Sinta, hendak berangkat kuliah ke luar negeri. Biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Keluarga panik. Tabungan Damar tidak cukup. Bu Yati menangis di ruang tengah, mengeluh bahwa anaknya yang pintar terancam gagal sekolah hanya karena uang. Malam itu, diam-diam, saya transfer dana yang dibutuhkan ke rekening Damar. Saya minta ia menyerahkannya seolah dari tabungannya sendiri. Saya tidak ingin Bu Yati merasa berutang pada menantu yang ia rendahkan. Sinta berangkat. Keluarga bersyukur, dan dalam setiap doa syukur itu, nama saya tidak pernah disebut. Justru Bu Yati berkata pada para tetangga, untung Damar anak yang bertanggung jawab. Coba kalau dia menikahi perempuan boros,
Mana mungkin bisa menyekolahkan adiknya? Saya mendengar itu dari balik pintu. Saya hanya menarik napas, lalu kembali ke kamar. Saya bilang pada diri sendiri, tidak apa-apa. Yang penting, Sinta bisa sekolah. Begitulah saya selama 3 tahun. Memberi dalam diam, dihina dalam terang. Suami saya tahu sebagian dari semua itu. Ia tahu uang kuliah adiknya dari saya. Ia tahu cicilan rumah sebagian dari rekening saya. Tetapi setiap kali ibunya merendahkan saya, ia memilih menunduk. Ia akan datang ke kamar malam harinya, mengelus punggung saya, lalu berkata, "Sabar ya, Ras. Ibu kan sudah tua." Maklumi saja. Selalu saya yang harus memaklumi. Tidak pernah sekalipun ia meminta ibunya untuk menghargai saya. Lama-lama, saya mengerti satu hal. Damar bukan tidak melihat. Ia melihat. Ia hanya memilih untuk tidak peduli. Selama hidupnya, tetap nyaman. Ada satu kejadian yang sampai sekarang masih membekas. Beberapa bulan sebelum pesta promosi itu, keluarga besar Damar mengadakan arisan di rumah Tembalang. Bu Yati ingin memamerkan rumahnya pada para kerabat dan tetangga. Saya, sebagai menantu, diminta mengurus segalanya, memasak, menata, melayani. Saya kerjakan semua dengan tangan saya sendiri. Saya masak rendang dari subuh. Saya tata meja. Saya sambut setiap tamu dengan senyum. Tetapi ketika para tamu memuji hidangan, Bu Yati berkata dengan bangga, "Iya, ini semua saya yang masak. Capek loh dari pagi." Tidak satu kali pun ia menyebut nama saya. Saya yang berdiri di dapur mendengar itu. Hanya bisa tersenyum getir. Di akhir acara, salah seorang tante bertanya pada Bu Yati, "Menantumu kerja di mana, Bu?" Dan Bu Yati menjawab, "Dia cuma kerja kantoran biasa. Gajinya tidak seberapa. Untung Damar mau menerima dia." Saya berdiri di ambang pintu dapur saat mendengar itu. Tangan saya yang sedang membawa nampan piring kotor sempat bergetar. Tetapi saya tahan. Saya tersenyum. Saya letakkan piring. Dan saya kembali bekerja malam itu. Saya menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena hinaan itu. Saya sudah kebal. Saya menangis karena suami saya, yang duduk tak jauh dari ibunya saat kalimat itu diucapkan, hanya tertawa kecil. Seakan apa yang dikatakan ibunya itu lucu. Saat itulah, jauh di dalam hati, sesuatu mulai retak. Saya belum tahu kapan retakan itu akan pecah, tetapi saya tahu suatu hari ia akan pecah. Dan malam pesta promosi itulah akhirnya retakan itu pecah sepenuhnya. Padahal jika mereka mau melihat, banyak yang tidak mereka mengerti. Rumah di Tembalang yang mereka banggakan itu, setengah dari cicilannya saya yang membayar dari rekening pribadi saya. Mobil yang dikendarai Damar setiap pagi, uang mukanya dari tabungan saya. Bahkan dana darurat yang dipakai keluarga ini ketika adik Damar kuliah di luar negeri mengalir diam-diam dari saya. Saya tidak pernah menyebutnya, bukan karena saya ingin pamrih, tetapi karena saya percaya sebuah keluarga seharusnya tidak dihitung dengan angka. Malam itu mengajarkan saya bahwa saya salah. Kembali ke awal pesta. Kedua orang tua saya datang tepat pukul 5 sore. Mereka turun dari bus di ujung jalan, lalu berjalan kaki menyusuri kompleks perumahan elit itu sambil membawa sebuah tas kresek berisi oleh-oleh, tape ketan, dan rengginang buatan ibu, dibungkus rapi dengan kertas minyak. Sebenarnya, sejak siang saya sudah meminta agar mereka dijemput. Saya menawarkan untuk mengirim mobil ke terminal, tetapi Bu Yati menolak. Tidak usah repot-repot, biar mereka naik bus saja. Toh orang desa kan sudah biasa, katanya enteng. Saat saya menelpon menanyakan persiapan, saya menahan diri. Saya pikir mungkin saya yang terlalu sensitif. Ketika orang tua saya tiba di gerbang kompleks, Satpam sempat menahan mereka. Penampilan ayah dan ibu yang sederhana membuat petugas itu ragu, mengira mereka penjual keliling yang nyasar. Mereka harus menunggu hampir 20 menit di pos Satpam, di bawah terik sore, sampai saya datang menjemput dan menjelaskan bahwa mereka adalah orang tua dari menantu tuan rumah. Saya menjemput mereka di gerbang.
Saya peluk ibu erat-erat. Saya lihat keringat di kening ayah dan tas kresek yang ia genggam erat seolah takut menjatuhkannya. Ayah tersenyum, menyerahkan tas kresek itu pada saya. Ini buat besan. Nak, bilang ke ibu mertuamu. Ini buatan tangan ibu sendiri. Hati saya hangat sekaligus perih. Saya bawa oleh-oleh sederhana itu masuk dan saya serahkan pada Bu Yati di depan beberapa tamu. Bu Yati menerimanya dengan 2 jari. Ia melihat isinya, lalu meletakkannya di pojok meja, jauh dari hidangan utama. Apa ini? Tape sama rengginang, katanya. Setengah tertawa. Seorang tante di sebelahnya ikut tersenyum geli. Ya ampun. Di sini banyak kue dari toko terkenal. Bu, repot-repot bawa beginian. Saya melihat wajah ibu saya yang berdiri tak jauh dari situ. Ia mendengar. Senyumnya memudar sedikit. Lalu ia memaksakannya kembali. Saya genggam tangannya dan saya bisikkan. Tapnya enak. Bu, nanti saya makan sendiri kalau mereka tidak mau. Itu insiden pertama malam itu. Belum yang terakhir. Tak lama, masalah berikutnya datang. Saat ayah saya melepas sepatunya di teras untuk menyesuaikan dengan tamu lain, Bu Yati menghampiri saya dengan wajah masam. Larasati, sandal jepit orang tuamu itu, tolong simpan di belakang. Jangan ditaruh di rak depan bareng sepatu tamu-tamu penting. Nanti dikira sandal pembantu. Saya menatapnya. Bu, itu alas kaki ayah saya. Justru itu. Makanya simpan di belakang, balasnya dingin. Lalu, berlalu. Saya pindahkan sendal ayah ke rak belakang. Tangan saya gemetar menahan sesuatu yang mulai panas di dada. Lalu, ketika para tamu mulai duduk, ada kursi yang sudah diatur rapi di ruang tengah. Kursi-kursi terbaik, dekat dengan Pak Hendro dan keluarga inti. Saya hendak mengarahkan ayah dan ibu ke sana. Tetapi Bu Yati keburu menahan. Bukan di situ, Larasati. Itu untuk keluarga Pak Hendro dan kerabat dekat. Orang tuamu di sebelah sana saja. Ia menunjuk sederet kursi plastik dekat pintu dapur. Kursi yang biasa dipakai pembantu dan tukang catering untuk istirahat. Saya menelan rasa yang pahit. Saya tuntun ayah dan ibu ke kursi-kursi plastik itu. Ayah duduk tanpa protes. Hanya tersenyum kepada saya. Tidak apa-apa. Nak, di sini dekat udara segar, kok, katanya. Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha menenangkan saya. Justru kalimat ayah itu yang membuat hati saya hancur. Ia bahkan masih sempat menghibur saya di tengah perlakuan yang merendahkannya. Belum reda rasa sesak itu. Bu Yati datang lagi. Kali ini ia menghampiri ibu saya yang baru saja duduk. Bu Tini, mumpung lagi duduk di dekat dapur, tolong bantu-bantu bawakan minuman ke tamu ya. Mbak-mbak catering kurang orang. Daripada cuma duduk, kan lebih baik bantu-bantu, katanya. Dengan nada yang dibuat seolah ramah, saya membeku. Bu Yati menyuruh ibu saya, yang datang sebagai besan, sebagai tamu kehormatan, untuk menjadi pelayan di pesta anaknya. Ibu saya, dengan kebaikan hatinya yang tak terbatas, justru berdiri hendak menurut. Oh, iya. Tidak apa-apa. Saya bantu saja, Ibu. Duduk, kata saya tegas. Menahan lengan ibu dengan lembut. Lalu, saya menatap Bu Yati. Bu, ibu saya tamu di sini, bukan pelayan. Kalau catering, kurang orang. Biar saya yang carikan tambahan. Bukan ibu saya, Bu Yati mendengus. Lalu berlalu, sambil menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Beberapa kerabat di dekat situ kembali saling pandang. Sebagian menahan senyum. Amarah di dalam dada saya mulai memercikan api, bersiap membakar seluruh kesabaran yang tersisa. Saya menuntun ayah dan ibu untuk ikut mengantre. Wajar. Mereka tamu juga. Mereka datang jauh-jauh, namun belum sempat ibu saya mengambil piring. Bu Yati sudah berdiri di depannya, menghalangi. Bu, sabar dulu. Biar tamu kehormatan yang penting-penting dulu yang makan, katanya. Dengan senyum sinis yang disembunyikan di balik kipas tangannya. Orang desa kan sudah biasa nunggu. Sebentar saja. Kok?
Ruang tengah yang tadi riuh mendadak hening. Beberapa kerabat yang memegang piring kosong berhenti. Pak Hendro menghentikan langkahnya. Semua mata kini tertuju pada tangan ibu saya yang gemetar, membeku beberapa sentimeter dari sendok nasi. Saya berdiri di samping ibu. Saya rasakan seluruh darah di tubuh saya seakan berhenti, lalu naik ke ubun-ubun. Ibu perlahan menarik tangannya, menyembunyikannya di balik lipatan gamis hijaunya. Di sebelahnya, ayah menunduk semakin dalam, seolah berharap bumi terbelah dan menelannya. "Bu, ini orang tua saya. Mereka juga tamu di rumah ini," ucap saya, menahan amarah yang sudah di ujung tenggorokan. Saya melangkah maju, memposisikan diri di depan kedua orang tua saya, melindungi mereka dari tatapan menghakimi seisi ruangan. Bu Yati malah mendengus. Ia melambaikan tangan kirinya yang dipenuhi gelang emas. "Larasati, kamu harus tahu prioritas. Pak Hendro ini orang sibuk. Waktunya berharga. Hidangan ini disiapkan khusus untuk menyambut beliau. Orang tuamu kan bisa nanti. Tidak usah berebut seperti orang yang kelaparan berminggu-minggu." Beberapa sepupu Damar di sudut ruangan tertawa kecil, menutup mulut dengan tangan. Pak Hendro hanya melirik sekilas ke arah batik ayah yang memudar, lalu kembali menatap layar ponselnya. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang bergerak untuk membela. Tidak satupun yang mencoba mencairkan suasana. Di tengah keheningan yang menyiksa itu, ibu saya justru yang lebih dulu bersuara. Dengan suara lembut yang berusaha menjaga ketenangan, ia berkata, "Tidak apa-apa, Bu Yati. Kami memang tidak terburu-buru. Silakan, tamunya dulu." Kalimat itu yang diucapkan dengan begitu tulus, tanpa setitik pun amarah, justru membuat dada saya semakin sesak. Ibu saya, perempuan yang baru saja dipermalukan di depan puluhan orang, masih sempat menjaga perasaan orang yang menghinanya. Itulah perbedaan antara kami dan mereka. Kami diajari untuk menjaga hati orang lain, bahkan saat hati kami sendiri sedang diinjak. Saya menoleh ke arah suami saya, lelaki yang berjanji di hadapan penghulu untuk menjaga saya beserta keluarga saya. Damar berdiri hanya 2 meter dari ibunya. Ada kilat kegugupan di matanya. Saya tahu, jauh di dalam. Ia tidak setuju dengan apa yang terjadi. Saya bisa melihatnya dari caranya menggenggam gelas, dari caranya menghindari tatapan saya. Tetapi, mengetahui sesuatu salah dan berani menyatakannya adalah 2 hal yang sangat berbeda. Dan suami saya hanya menguasai yang pertama. "Mas," panggil saya pelan, namun penuh penekanan. Saya butuh ia bersuara. Saya butuh tahu bahwa lelaki yang hidup bersama saya selama 3 tahun ini masih punya hati nurani. Damar melangkah mendekat. Namun, bukannya menegur ibunya, ia justru memegang lengan saya. "Larasati, sudah. Jangan bikin ribut di depan Pak Hendro. Lagi pula," kata ibu, "ada benarnya. Mengalah sebentar." "Kenapa?" "Nanti setelah Pak Hendro selesai, kita bisa makan di belakang." Kata di belakang itu menghantam dada saya. Damar tidak malu melihat mertuanya dihinakan. Ia hanya malu kalau pestanya terganggu. Saya menatapnya lama, mencari sisa lelaki yang dulu saya cintai. Tetapi yang saya temukan hanya seorang anak kecil yang takut pada ibunya. Saya menarik napas panjang, lalu saya tersenyum. Senyum yang, kalau saja Damar lebih peka, seharusnya membuatnya merinding. "Baik," kata saya, "tenang. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu pesta penting ini lagi." Saya berbalik. Saya gandeng lengan ayah dan ibu. "Ayah, ibu, ayo, kita cari tempat makan yang lebih pantas untuk kita." "Larasati, kamu mau kemana?" Suara Bu Yati meninggi. Saya tidak menjawab. Saya tuntun kedua orang tua saya melewati kerumunan tamu, melewati Pak Hendro, melewati suami saya yang berdiri mematung. Kami berjalan keluar dari rumah megah itu dengan kepala tegak. Di mobil, ibu saya menangis pelan. "Maafkan ibu." "Nak, ibu sudah bikin malu kamu." Saya menggenggam tangannya yang dingin. "Bu, ibu tidak pernah membuat saya malu. Tidak pernah sekalipun. Yang harus malu itu mereka." Saya bawa kedua orang tua saya ke sebuah restoran di kawasan Gombel Atas. Restoran dengan jendela besar yang menghadap ke seluruh kota Semarang yang berkelip di bawah. Sepanjang perjalanan, ibu masih sesekali mengusap matanya. Ayah duduk di kursi depan, diameter
menatap jalanan yang basah oleh gerimis tipis. Saya tahu keduanya menahan luka yang jauh lebih dalam dari yang mereka tunjukkan. Ayah, ibu, kata saya saat lampu merah menyala. Maafkan saya, karena selama ini saya membiarkan kalian ada di tengah keluarga seperti itu. Ayah menggeleng pelan. Kamu tidak salah. Nak, yang penting kamu baik-baik saja. Ayah dan ibu sudah bahagia hanya dengan melihat kamu kuat. Saya menelan rasa haru. Begitulah orang tua. Dihina pun yang mereka pikirkan tetap anaknya. Sesampainya di restoran, saya minta meja terbaik di dekat jendela. Pelayan menyambut kami dengan ramah, tanpa melihat baju siapa yang lebih mahal. Saya pesankan ayah ikan gurame bakar kesukaannya. Saya pesankan ibu sup buntut yang hangat. Kami makan perlahan. Kami mengobrol. Ibu mulai bercerita tentang masa kecil saya. Tentang bagaimana dulu saya suka memanjat pohon jambu di belakang rumah. Tentang bagaimana ayah rela menjual sepedanya demi membayar uang sekolah saya saat SMA. Dulu ayah bilang, kata ibu sambil tersenyum, anak ayah ini nanti pasti jadi orang. Ternyata benar. Saya tersenyum. Air mata saya hampir jatuh, tetapi saya tahan. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan tertekan menjadi menantu yang sempurna, saya merasa benar-benar hidup kembali. Penghormatan yang sejati bukan tentang seberapa tinggi jabatan atau seberapa kaya tamu yang datang ke rumah, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukan jiwa-jiwa yang paling tulus menyayangi kita. Namun kedamaian di atas bukit itu tidak berlangsung lama. Tepat saat pelayan meletakkan teh melati hangat di meja kami, ponsel di dalam tas saya mulai bergetar. Layarnya menyala, menampilkan nama Damar. Saya hanya meliriknya sekilas, lalu kembali menyendok puding kelapa muda dengan tenang. Itu suamimu menelpon. Nak, angkat. Siapa tahu ada hal penting, ucap ayah sambil meletakkan sendoknya. Matanya menyiratkan kecemasan yang belum sirna. Watak ayah yang selalu mengalah membuatnya tidak tega. Tidak apa-apa. Ayah, biarkan saja. Makan malam kita jauh lebih penting daripada itu, jawab saya dengan senyum yang menenangkan. Namun getaran itu tidak berhenti. Satu panggilan mati. Panggilan berikutnya langsung menyusul dalam hitungan detik. Tak lama, pesan beruntun mulai membanjiri layar. Saya sengaja membuka pratinjau tanpa membuka pesannya penuh. Biar Damar tahu, pesannya hanya saya baca sekilas, tanpa niat membalas. Larasati, kamu di mana? Ibu panik. 2 menit kemudian, nadanya berubah. Larasati, jangan kekanak-kanakan. Kamu sudah mempermalukan Mas dan Ibu di depan Pak Hendro. Cepat pulang sekarang dan minta maaf pada Ibu. Saya hampir tertawa. Minta maaf. Untuk apa? Karena menolak melihat orang tua saya diinjak-injak di tanah kelahiran mereka sendiri. Saya kunci kembali layar. Saya balik ponsel itu menghadap ke bawah. Saya ingin menikmati sisa malam ini bersama ayah dan ibu, tanpa gangguan sampah emosi dari rumah di Tembalang. Beberapa menit kemudian, ponsel itu menyala lagi. Kali ini sebuah pesan suara dari Damar. Saya tidak memutarnya. Saya tahu isinya dari nada teks-teks sebelumnya. Ancaman yang dibungkus permohonan. Permohonan yang dibungkus ancaman. Lalu datang pesan dari sebuah nomor yang jarang menghubungi saya. Ternyata dari Sinta, adik ipar yang kuliahnya saya biayai diam-diam. Mbak, ada apa sih di rumah? Ibu nangis-nangis terus. Mbak pulang dong. Kasihan ibu. Saya membaca pesan itu 2 kali. Bahkan Sinta, yang sekolahnya saya tanggung sampai ke luar negeri, tidak satu kali pun bertanya bagaimana kabar saya, atau bagaimana kabar orang tua saya yang baru saja dipermalukan. Yang ia khawatirkan hanya ibunya. Saya tutup ponsel itu lagi. Saya tatap kedua orang tua saya yang masih menikmati makanannya, dan saya putuskan, malam ini tidak akan saya rusak oleh siapapun. Namun tampaknya situasi di sana sudah tidak bisa lagi dikendalikan oleh suami saya. Ponsel saya bergetar lagi. Dan kali ini, nama yang muncul di layar adalah Bu Yati. Ini kejadian langka selama 3 tahun pernikahan. Bu Yati hampir tidak pernah sudi menelepon saya lebih dulu, kecuali untuk mendikte daftar belanja atau menegur kalau ada sudut rumah yang berdebu. Saya geser tombol hijau. Saya dekatkan ponsel ke telinga
tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya ingin mendengar sandiwara apa lagi yang akan mereka mainkan. Larasati. Halo. Pra. Kamu di mana? Suara Bu Yati melengking di seberang. Namun kali ini ada yang berbeda. Nada angkuh yang tadi menggelegar di ruang tamu telah berganti menjadi suara parau yang gemetar, penuh kepanikan. Saya bahkan bisa mendengar napasnya yang memburu. Ra. Tolong ibu, kamu ada di mana sekarang? Ibu, mohon. Pulanglah sebentar. Bawa orang tuamu juga. Pak Hendro. Pak Hendro mengamuk di rumah. Saya diam sejenak. Lalu saya jawab dengan suara dingin dan datar. Saya sedang makan malam dengan orang tua saya. Bu, di tempat yang pantas untuk mereka. Ra. Ibu minta maaf. Ibu hilaf tadi. Tolong, katakan pada Pak Hendro kalau kamu baik-baik saja. Beliau bilang, akan membatalkan semuanya kalau kamu tidak ada. Saya mengernyit. Membatalkan? Apa hubungannya Pak Hendro dengan saya? Di mata mereka. Saya belum menjawab. Tetapi di seberang sana, saya mendengar suara ribut. Suara damar memohon pada seseorang. Lalu, sebuah suara berat yang tegas mengambil alih telepon. Halo, dengan Mbak Larasati. Suara Pak Hendro. Iya. Pakistan. Ada apa? Jawab saya. Masih tenang. Mbak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang terjadi malam ini. Saya tidak tahu kalau perempuan yang diusir keluarga ini ke dapur tadi adalah Anda. Sungguh. Saya tidak tahu. Ayah dan ibu saya menatap saya dengan heran. Mereka tidak mengerti percakapan ini. Tetapi saya mengerti betul. Tidak apa-apa. Pak Hendro, jawab saya. Bapak tidak salah apa-apa. Yang salah adalah tuan rumahnya. Mbak, proyek audit perusahaan saya yang senilai 12 miliar itu. Saya percayakan sepenuhnya pada firma Anda. Saya datang ke pesta ini hanya karena diundang Pak Damar, yang katanya banknya mau jadi mitra pembiayaan. Saya tidak tahu kalau istrinya adalah Larasati, konsultan yang selama ini menyelamatkan keuangan perusahaan saya. Kalau saya tahu, tidak akan saya biarkan mereka memperlakukan orang tua Anda seperti itu di depan saya. Saya menutup mata sejenak. Jadi begitu. Pak Hendro datang sebagai calon mitra besar bank tempat Damar bekerja. Promosi Damar menjadi kepala cabang. Sebagian besar bergantung pada apakah ia bisa menggandeng Pak Hendro sebagai nasabah utama. Dan selama ini, tanpa Damar tahu, Pak Hendro adalah klien firma saya. Klien yang menghormati saya. Bukan karena saya istri siapa, tetapi karena pekerjaan saya. Saya teringat bagaimana saya mengenal Pak Hendro. 2 tahun lalu, perusahaannya nyaris kolaps karena seorang manajer keuangan yang menggelapkan dana. Tidak ada konsultan besar yang mau menangani kasus itu, karena terlalu rumit dan terlalu berisiko. Firma kecil saya yang akhirnya berani. Selama berbulan-bulan, saya dan tim saya menelusuri ribuan transaksi, menemukan aliran dana yang disembunyikan, dan menyelamatkan perusahaan Pak Hendro dari kebangkrutan. Sejak saat itu, Pak Hendro memperlakukan saya seperti adiknya sendiri. Ia selalu bilang, Mbak Larasati, kalau bukan karena Anda, perusahaan saya sudah jadi abu. Saya berutang nyawa pada Anda. Dan malam ini, di rumah suami saya, lelaki yang berutang budi pada saya itu justru menyaksikan saya diperlakukan seperti pengganggu di pesta, tanpa tahu bahwa perempuan yang diusir ke dapur itu adalah penyelamat perusahaannya. Dunia memang kadang punya cara yang sangat lucu untuk menyusun kepingan-kepingannya. Pak Hendro, kata saya, urusan bisnis Bapak dengan firma saya tetap berjalan profesional. Itu tidak ada hubungannya dengan urusan keluarga malam ini. Bapak, silakan ambil keputusan terbaik soal kemitraan dengan bank tempat suami saya bekerja. Menurut penilaian Bapak sendiri, saya tidak akan ikut campur dalam urusan itu. Di seberang telepon, saya mendengar Bu Yati menjerit kecil. Suara Damar memohon. Mereka kini paham. Sedikit demi sedikit. Siapa yang sebenarnya mereka campakkan ke dapur malam itu? Saya hargai sekali. Mbak, jawab Pak Hendro. Tapi izinkan saya jujur. Saya tidak nyaman menjalin kerjasama dengan orang yang tega memperlakukan keluarganya sendiri seperti itu. Tadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri
Bagaimana orang tua Anda diusir ke dekat dapur? Saya diam karena saya pikir itu bukan urusan saya. Sekarang saya menyesal tidak bersuara. Bagi saya, cara seseorang memperlakukan orang yang lemah adalah cermin karakternya. Dan saya tidak mau menaruh kepercayaan finansial pada karakter seperti itu. Ini keputusan saya sendiri. Mbak, bukan karena Anda. Telepon ditutup. Saya letakkan ponsel di meja. Saya tatap kota Semarang yang berkelip di bawah jendela. Ada apa, Nak? Tanya ibu. Lembut. Tidak apa-apa, Bu. Jawab saya sambil tersenyum. Hanya beberapa orang yang baru menyadari kesalahan mereka. Terlambat. Kami melanjutkan makan malam. Saya nikmati setiap suapan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasa bebas. Namun cerita malam itu belum selesai. Ketika kami baru saja selesai, dan pelayan membawa tagihan, pintu restoran terbuka. Saya melihat 2 sosok masuk dengan tergesa. Damar, dan di belakangnya, Bu Yati. Masih dengan kebaya merah marun yang tadi ia banggakan. Kebaya yang kini terlihat kusut. Wajah Bu Yati yang tadi penuh kesombongan, kini pucat pasi. Riasannya yang tebal, luntur oleh keringat dan mungkin air mata. Mereka pasti melacak lokasi saya dari aplikasi keluarga yang dulu dipaksakan Bu Yati agar saya pasang, supaya ia bisa selalu tahu di mana saya berada. Ironis. Alat yang ia pakai untuk mengawasi saya kini menuntunnya datang untuk memohon. Mereka menghampiri meja kami. Damar langsung berlutut di samping kursi saya. Beberapa pengunjung restoran menoleh. Tetapi Damar sudah tidak peduli lagi pada gengsi yang tadi sore ia jaga mati-matian. Larasati. Mas mohon. Mas, minta maaf. Masalah. Mas hilaf, ucapnya. Dengan air mata yang mulai membasahi pipi. Pak Hendro membatalkan kerjasama dengan bank. Promosi Mas dicabut tadi malam juga. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting, kamu pulang. Mas tidak bisa tanpa kamu. Saya menatapnya dengan tenang. Mas baru tidak bisa tanpa saya. Sekarang. Setelah karir Mas hancur, tadi sore, saat orang tua saya diusir ke dapur, Mas bisa-bisa saja tanpa saya. Damar terdiam. Ia tidak punya jawaban. Bu Yati pun ikut mendekat ke arah ayah dan ibu saya. Untuk pertama kalinya, suaranya melembut. Bahkan bergetar. Pak Surya, Bu Tini, saya minta maaf. Saya hilaf tadi. Tolong maafkan saya. Saya tidak tahu diri. Ayah saya, lelaki yang hatinya lebih bersih dari siapapun yang saya kenal, hanya tersenyum lembut. Sudah. Bu, kami sudah memaafkan. Bahkan sebelum ibu meminta. Kami, orang desa, kami tidak biasa menyimpan dendam. Mata ibu saya berkaca-kaca mendengar suaminya berkata begitu. Begitu pula saya. Justru kebesaran hati ayah itu yang membuat saya semakin yakin pada keputusan yang akan saya ambil. Larasati. Ayo kita pulang sekarang. Waktu kita tidak banyak. Pak Hendro mungkin masih bisa kita bujuk. Seru, Damar. Dengan binar harapan yang mendadak muncul di matanya. Ia mencoba bangkit. Tunggu. Potong saya. Membuat gerakan Damar terkunci. Saya menatap Damar dan ibunya bergantian. Ayah dan ibu saya memang selalu memaafkan, karena hati mereka tidak sekotor hati kalian. Tetapi dimaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti semula. Saya mengeluarkan sebuah map tebal berwarna coklat dari dalam tas saya. Saya letakkan di atas meja, tepat di hadapan Damar. Apa ini? Ra, tanya Damar. Dahinya berkerut. Tangannya gemetar saat membuka lembaran di dalamnya. Begitu ia membaca judul di halaman pertama, seluruh sisa warna di wajahnya lenyap seketika. Itu draft gugatan cerai, kata saya pelan. Sudah saya tanda tangani sore tadi, sebelum saya bahkan menyentuh makanan di restoran ini. Saya tidak menulisnya dalam keadaan marah. Mas, saya menulisnya dengan sangat tenang, karena hati saya memang sudah tidak ada lagi di rumah itu. Damar membalik halaman berikutnya. Tangannya semakin gemetar. Itu rincian mutasi rekening. Lanjut saya. Lihat baik-baik. Setengah cicilan rumah Tembalang dari rekening saya. Uang muka mobil yang Mas kendarai.
dari rekening saya. Dan di halaman yang Mas pegang itu, dana kuliah Sinta ke luar negeri, 500 juta. Juga dari rekening saya, yang selama ini Mas serahkan ke keluarga, seolah dari tabungan Mas sendiri. Bu Yati yang berdiri di belakang Damar ikut melihat lembaran itu. Wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Tidak mungkin, gumamnya. Damar bilang, itu uang dia. Damar berbohong. Bu, atau lebih tepatnya, saya yang meminta dia berbohong, kata saya. Karena saya tidak ingin ibu merasa berutang pada menantu yang ibu anggap hanya menumpang hidup. Bu Yati terhuyung. Ia mencari kursi terdekat untuk bersandar. Saya buka halaman terakhir, sebuah salinan akta rumah Tembalang. Dengan nama saya, Larasati, tercantum sebagai pemilik atas separuh bangunan. Dan ini, kata saya, rumah yang ibu pakai untuk mempermalukan orang tua saya tadi sore. Separuhnya atas nama saya. Ruangan terasa hening. Hanya ada suara denting peralatan makan dari meja-meja lain. Dan isak tangis Damar yang tertahan. Selama 3 tahun ini, saya diam. Kata saya, mantap. Saya kira Mas bisa menjadi imam yang melindungi kehormatan keluarga. Tetapi malam ini, Mas membuktikan bahwa jabatan dan harta jauh lebih berharga bagi Mas daripada harga diri orang tua saya. Larasati, jangan begini, Mas cinta kamu. Mas tidak mau kita pisah. Damar menggeleng histeris. Cinta itu menjaga, bukan membiarkan orang yang saya cintai dihina demi selembar muka. Jawab saya tenang. Kalau Mas benar mencintai saya, Mas akan berdiri tadi sore. Mas akan bilang pada ibu Mas, Bu, itu mertua saya. Perlakukan dengan hormat. Satu kalimat itu saja. Itu yang saya tunggu selama 3 tahun. Tetapi Mas tidak pernah mengatakannya. Dan malam ini saya berhenti menunggu. Rumah di Tembalang akan kita jual untuk membagi haknya. Saya sudah meminta pengacara saya, Pak Tomo, untuk mengurus semuanya mulai besok pagi. Lanjut saya. Tidak, Bu Yati menjerit kecil. Ia menutup mulutnya, tidak percaya bahwa menantu yang selama ini ia anggap menumpang hidup ternyata adalah penopang utama kemewahan keluarganya. Larasati, nak, tolong. Ibu salah. Ibu mohon. Jangan jual rumah itu. Itu satu-satunya yang ibu punya. Saya menatapnya. Untuk sesaat, saya merasa kasihan. Tetapi saya teringat wajah ibu saya yang membeku menahan malu beberapa jam lalu. Dan rasa kasihan itu pun memudar. Bu, kata saya, tadi sore, ketika ibu saya hanya ingin makan sesendok nasi, ibu bilang, orang desa kan sudah biasa nunggu. Sekarang saya kembalikan kalimat itu pada ibu. Ibu sudah biasa hidup mewah dari uang yang bukan milik ibu. Sekarang, ibu juga harus belajar menunggu. Menunggu hasil kerja keras sendiri. Bu Yati terduduk lemas di kursi. Di pintu restoran, saya melihat satu sosok lagi yang baru masuk. Mbak Asih, pembantu yang sudah belasan tahun bekerja di rumah Tembalang. Ia datang mengikuti Damar dan Bu Yati. Mungkin diminta menemani. Ketika matanya bertemu mata saya, ia menunduk. Lalu diam-diam mengusap sudut matanya. Selama 3 tahun. Hanya Mbak Asih satu-satunya orang di rumah itu yang memperlakukan saya dengan tulus. Ia yang sering menyisihkan makanan untuk saya saat saya pulang larut. Ia yang diam-diam mendoakan saya. Sebelum saya melangkah keluar, saya hampiri ia sebentar. Mbak Asih, terima kasih untuk semuanya selama ini, kata saya pelan. Kalau Mbak butuh pekerjaan nanti, datang ke firma saya. Pintu saya selalu terbuka untuk orang baik seperti Mbak. Mbak Asih mengangguk. Air matanya jatuh. Terima kasih, Bu Laras. Mbak selalu tahu, ibu perempuan yang baik. Mbak cuma tidak pernah berani bilang. Saya tersenyum padanya. Hidangan kami sudah habis, dan seluruh urusan di kota ini sudah selesai dengan sangat manis, kata saya. Kini pada Damar dan ibunya. Saya menggandeng lengan ayah dan ibu. Kami melangkah dengan kepala tegak, melewati Damar yang kini tersungkur di lantai restoran, meratapi karir dan rumah tangga yang runtuh dalam satu malam. Karena kesombongan ibunya sendiri. Sebelum keluar, saya berhenti sejenak.
Saya ambil ponsel saya, dan saya kirimkan satu pesan singkat kepada Pak Hendro. Pak Hendro, terima kasih atas keadilan Bapak malam ini. Proyek audit perusahaan Bapak akan tetap berjalan profesional di bawah firma saya. Untuk urusan kemitraan perbankan, silakan Bapak putuskan yang terbaik. Saya tidak akan pernah mencampur urusan bisnis dengan urusan pribadi. Lalu, saya simpan ponsel itu. Saya tidak lagi perlu mendengar tangis atau permohonan maaf dari Damar dan ibunya. Maaf yang datang terlambat ketika semuanya sudah hancur. Bukanlah maaf. Itu hanya rasa takut yang menyamar. Kami berjalan keluar, menyambut embusan angin malam Semarang yang terasa begitu lega. Di bawah sana, lampu-lampu kota bersinar terang, mengiringi kami menuju lembaran hidup yang baru, di mana harga diri dan kehormatan keluarga tidak akan pernah bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Hari-hari berikutnya berjalan seperti yang sudah saya rencanakan. Pak Tomo, pengacara saya, mengurus semua proses dengan cepat dan rapi. Rumah di Tembalang dijual. Separuh hasilnya menjadi hak saya, sesuai akta. Sisanya saya serahkan pada Damar, lebih dari yang sebenarnya wajib saya berikan. Bukan karena saya masih mencintainya, tetapi karena saya tidak ingin menutup satu pintu dengan kebencian. Damar tidak pernah mendapatkan kembali promosinya. Pak Hendro benar-benar membatalkan kemitraan dengan bank itu, dan kabarnya, atasan Damar menilai ia gagal menjaga relasi penting. Beberapa bulan kemudian, saya dengar ia dimutasi ke cabang kecil di kota lain. Bu Yati pindah ke rumah kontrakan sederhana. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus berhemat. Para tetangga yang dulu ia kesankan dengan kemewahan, kini tidak lagi datang. Sinta, adik ipar saya, harus mencari pekerjaan paruh waktu untuk membantu ibunya, karena tidak ada lagi yang diam-diam mengisi rekening keluarga. Saya tidak merasa senang atas semua itu. Saya juga tidak merasa bersalah. Mereka hanya menuai apa yang mereka tanam. Saya hanya berhenti menjadi tanah tempat mereka menanam. Sementara itu, hidup saya justru mekar. Firma saya berkembang. Kepercayaan Pak Hendro. Dan kemudian, klien-klien lain yang mendengar tentang integritas saya membuat usaha kecil itu tumbuh menjadi sebuah kantor konsultan yang dihormati di Semarang. Tetapi yang paling berharga bukan itu. Yang paling berharga adalah saya membawa ayah dan ibu saya pindah ke sebuah rumah yang nyaman, tidak jauh dari tempat tinggal saya. Setiap akhir pekan, kami makan bersama. Ayah kembali punya sepeda, hadiah dari saya, untuk mengganti yang dulu ia jual demi sekolah saya. Ibu kembali tersenyum lepas, tanpa harus takut salah, berdiri di rumah orang. Suatu sore, saat kami duduk di teras menikmati teh, ayah berkata pelan, "Nak, ayah bangga sama kamu, bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu tidak pernah malu mengakui dari mana kamu berasal." Saya genggam tangannya. Air mata saya jatuh. Kali ini tanpa saya tahan. Karena inilah sebenarnya kemenangan yang sesungguhnya. Bukan rumah yang terjual, bukan karir siapa yang runtuh, melainkan senyum di wajah dua orang yang paling tulus mencintai saya. Di bawah langit Semarang yang sama, saya akhirnya menemukan arti pulang. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan, atau dari seberapa jauh ia datang. Dan jangan pernah merasa aman menghina orang yang diam, karena diamnya seseorang bukan berarti ia tidak mampu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Larasati, perempuan yang memilih diam, bukan karena lemah, tetapi karena mereka menghargai kedamaian lebih dari kemenangan. Mereka menanggung hinaan dalam senyap, sambil terus bekerja, terus memberi, tanpa pernah meminta diakui. Untuk kalian semua, ketahuilah, diam kalian bukan kekalahan, tetapi ingat juga, ada batas di mana kebaikan harus berani berkata cukup. Ada pula banyak suami seperti Damar, lelaki yang lupa bahwa tugas seorang imam bukan hanya memimpin saat bahagia, tetapi melindungi saat keluarganya dihinakan. Mereka memilih diam di saat seharusnya berdiri, mengira bahwa menghindari konflik adalah kedamaian. Padahal, membiarkan orang yang kita cintai disakiti bukanlah kedamaian. Itu adalah pengkhianatan yang paling halus, dan mereka baru menyesal
ketika semuanya sudah terlambat. Dan ada para ibu mertua seperti Bu Yati yang begitu sibuk mengejar pengakuan dari orang luar, sampai lupa menghargai orang yang setiap hari menjaga keluarganya tetap utuh. Mereka mengukur manusia dari pakaian dan jabatan, sampai lupa bahwa karakter sejati hanya terlihat dari cara kita memperlakukan orang yang tidak bisa memberi kita apa-apa. Damar kehilangan promosi yang ia banggakan dan rumah tangga yang ia abaikan. Bu Yati harus menjual sebagian harta yang ternyata bukan miliknya seutuhnya, lalu belajar hidup sederhana untuk pertama kalinya. Sementara Larasati, ia bangkit, membangun firmanya lebih besar. Dan setiap akhir pekan, ia pulang menemani kedua orang tua yang tidak pernah sekalipun membuatnya malu. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih untuk menghormati atau memilih untuk menghina. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, selalu kembali kepada kita. Karma tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang dengan tenang, di saat yang paling tidak terduga, membawa semua yang pernah kita tabur. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Larasati sudah tepat? Ceritakan kisah dan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.